Baik, saya ke Bu Pungki dulu. Bu Pungki, tanggapan Anda terkait dengan pernyataan Kapolri mau motong kepalanya kalau ekornya nggak bisa dirapihin? Iya betul. Kami sangat mendukung ya arahan Kapolri karena memang pimpinan harus menunjukkan leadership, memberikan teladan, kemudian membimbing anak buah, mengayomi dan mengawasi anak buah. Jadi kalau anak buah berprestasi diberikan reward, kalau anak buah melakukan kesalahan maka diberikan punishment. Jadi pimpinan jangan cuek, anak buah jangan dibiarkan kerja sendirian, mesti harus perlu dibimbing. Nah kemudian pimpinan juga perlu turba Mbak. Kan Presiden Jokowi sudah memberikan contoh untuk turun ke bawah gitu ya. Dan kemudian Pak Kapolri kan juga sudah memberikan contoh untuk turba. Nah oleh karena itu pimpinan jangan hanya menjadi komando di dalam kamar atau kodamar. Tetapi harus turun ke bawah dan kemudian menyapa anak buah dan kemudian memberikan bimbingan, memberikan teladan pada anak buah. Seperti itu. Oke, saya lempar ke Pak Trimedia. Kalau istilahnya Bu Pungki tadi kodamar, komando dari dalam kamar. Inikah yang Anda lihat selama ini terjadi sebetulnya di institusi kepolisian dan baru terungkap sekarang sampai keluar pernyataan seperti itu dari seorang Kapolri atau seperti apa Pak Trimedia dari pandangan Anda? Sebenarnya ini persoalan lama. Hanya saja sekarang ini kan masyarakat lebih berani menyampaikannya. Karena adigium bahwa bukan hanya sebagaimana disampaikan oleh Bu Pungki ya. Sekarang juga kan adigium kalau lapor polisi hilang kambing habis sapi. Artinya lebih banyak mudaratnya, lebih banyak ruginya lapor polisi daripada tidak melapor polisi. Di semua level, apakah di tingkat polsek, polres, mungkin juga polda, mungkin juga di Mabes Polri. Karena kalau kita lihat dari mulai reformasi Polri, kita mundur ke belakang, reformasi kultural itu yang tidak gampang. Kan reformasi itu, Polri itu ada 3, reformasi instrumental, kultural dan satu lagi yang paling susah itu reformasi kultural menurut saya. Reformasi kultural Kapolri sekarang sudah tegas, itu orang berani menyampaikannya. Dan itu juga sejalan kan dengan apa yang disampaikan oleh Kapolri di dalam presisinya transformasi pelayanan publik dan transformasi pengawasan. Itu kan yang jadi kami pegang juga dalam perjalanan Pak Sigit ini menjadi Kapolri. Karena ada pegangan itu ya Mas, menyampaikan kepada pers, apalagi kita tahu medsos sekarang juga luar biasa efeknya sehingga semua orang bisa tahu dan sehingga itu menjadi perhatian. Polri ini ada 2 yang paling penting menurut saya. Pertama di bidang serse ya, kedua di bidang lantas. Itu yang pelayanan publik yang benar-benar harus bisa dibenahi oleh Kapolri dan itu bukan tugas yang gampang. Kan kultur Polri ini yang sudah sedemikian menyatu dengan dengan sikap mereka itu yang harus dirubah. Jadi ke depan kalau ada soal-soal seperti itu bukan hanya yang dibawa yang di Popot sudah betul statement Kapolri. Atas juga dipotong Kapolresnya maupun Kapoldanya. Walaupun kita tahu sekarang ini Polri banyak membantu vaksinasi. Seperti Jakarta kan sebenarnya kalau kita mau jujur yang sukses bukan gubernurnya ya. Tapi yang sukses TNI Polri menuntaskan program vaksinasi. Jadi di daerah-daerah lain juga seperti itu. Jadi mungkin perhatian Kapolri sekarang beralih kepada bagaimana konsolidasi internal yang harus dilakukan sehingga suara-suara seperti ini tidak kita dengar lagi dan sikap gas langsung mencopot itu yang harus dilakukan terus ya. Oke,
Artinya ada sanksi tegas yang akan diberikan oleh Kapolri. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan yang juga kemudian membuat publik juga terheran-heran. Kenapa kemudian ada apa dengan institusi Polri belakangan ini? Kenapa kemudian banyak kasus yang melibatkan anggota kepolisian yang nyaris tiada henti, mulai dari pembunuhan sampai kemudian ada kasus pelecehan seksual, sampai ada kasus perampokan yang juga masuk dalam beberapa minggu ini muncul kemudian ke permukaan publik. Kenapa ini bisa terjadi menurut Anda? Ya sebenarnya menurut saya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Secara umum kalau pandangan saya tidak ada yang terlalu berubah di Polri. Secara kultural ya. Secara kultural tidak ada yang terlalu berubah. Terutama di bidang serse dan di bidang lantas. Walaupun segala macam sudah dilakukan, ya tidak banyak perubahan. Dan itu yang dituntut oleh masyarakat sebenarnya. Kedua, masyarakat sudah berani menyampaikan. Kalau dulu kan tidak berani menyampaikan. Ya, masyarakat menilai bahwa Kapolri responsif terhadap pengaduan mereka. Jadi tidak percuma mereka mengadu. Selama ini kan ngadu menyuarakan ke publik seperti itu nggak ada gunanya. Biarkan anjing menjonggong atau dia anjing juga. Mungkin itu dalam pandangan masyarakat. Sehingga tidak ada gunanya mengangkat persoalan ini. Nah, kalau sekarang ini kan diangkat persoalan seperti orang main bulu tangkis, diangkat bolanya langsung di-smash balik ya. Kapolri. Nah itu yang membuat keberanian masyarakat, apapun kekeliruan yang dilakukan oleh Polri berani menyampaikan. Jadi tugas ke depan, nah Pak Sigit ini jangka waktunya banyak, paling penting dia benahi adalah soal serse, kemudian soal lantas, kemudian juga ketiga di bidang mutasi, promosi, dan demosi. Kalau sekarang sudah cukup baik kita lihat di bidang promosi, mutasi ya, dan itu harus dipertahankan. Orang jangan menjadi Kapolres, menjadi direktur, menjadi Kapolda itu kena sesuatu, tapi kena prestasinya. Dan jangan segan-segan apapun yang disampaikan, bukan hanya kami di Komisi 3, tapi anggota masyarakat yang menyampaikannya direspon langsung. Dan itu yang terjadi yang selama ini sehingga masyarakat lebih berani menyampaikan. Oke, saya ke Bu Pungki. Bu Pungki, kalau kita lihat dengan apa yang terjadi di tengah institusi Polri saat ini yang melibatkan beberapa anggotanya, tapi kalau kita kembali lagi berkaca ke tingkat kepuasan masyarakat yang dirilis sama Litbang Kompas sekitar tahun 2020, itu kan angkanya tingkat kepuasannya di angka sekitar 70%-an ya, Bu Pungki ya, koreksi saya kalau salah. Artinya kan sebetulnya angka itu cukup tinggi. Tapi kenapa kemudian kalau kita lihat sekarang justru bertolak belakang dengan apa yang terjadi, yang dihidangkan ke masyarakat? Kenapa bisa begini? Kira-kira kalau tadi Pak Trimedia tadi mencatatkan di bidang serse dan juga lantas ini harus jadi catatan besar bagi Kapolri. Kalau Anda catatannya apa? Ya, pertama yang perlu kami sampaikan sebetulnya adalah karena viralnya ini terus kemudian menjadi perhatian publik seperti itu. Nah, kemudian kalau kita melihat yang lain-lain sebetulnya ada banyak polisi-polisi yang berprestasi, tetapi viralnya terus kemudian diketahui oleh masyarakat itu yang memang tidak seimbang. Jadi berita buruk itu kan selalu sebagai good news ya, apalagi dalam kondisi yang seperti ini, kondisi COVID, ketika ada berita-berita yang berbeda gitu, nah itu akan mendapat perhatian dari masyarakat. Nah, tapi ini memang mesti harus dijadikan evaluasi. Artinya anggota Polri itu tetap harus bisa melaksanakan tugas dengan baik. Karena mereka yang secara 24 jam itu harus melayani, melindungi, mengayomi masyarakat, dan menegakkan hukum untuk mewujudkan Harkamtibmas. Nah, oleh karena itu anggota tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang di luar prosedur. Karena masyarakat pasti akan dengan cepat mengkritisi, seperti itu. Nah, oleh karena itu, apa yang diarahkan oleh Kapolri itu mesti harus ditindaklanjuti oleh pimpinan, termasuk juga dalam hal pengawasan. Karena pengawasan ini penting bagi anggota. Anggota kalau nggak diawasi juga nanti akan suka-suka gitu ya. Nah, sementara yang perlu menjadi perhatian tadi saya setuju dengan Pak Trimedia,
Bahkan Kompolnas sendiri kami menerima pengaduan dari masyarakat itu 90% menyangkut reserse. Artinya lidik-sidik itu yang bermasalah. Meskipun juga ketika kami klarifikasi nggak semuanya benar, tetapi ini harus jadi alert gitu kan. Nah, oleh karena itu hal-hal yang bisa diperbaiki terkait dengan reserse maupun lalu lintas, misalnya penggunaan teknologi yang bisa membantu kerja-kerja Polri itu yang penting. Seperti misalnya ada SP2HP, terus kemudian kalau untuk lalu lintas ada ETLE, sehingga korelasi atau komunikasi langsung petugas ya atau anggota dengan masyarakat itu berkurang. Jadi tidak dimungkinkan lagi misalnya minta suap, terus kemudian minta gratifikasi dan sebagainya. Itu yang mesti harus digalakkan. Ini karena waktu kita sangat sempit, ini pertanyaan untuk Anda berdua di tengah momentum Sumpah Pemuda seperti saat ini, apa yang harus dicerminkan oleh institusi Polri untuk masyarakat Indonesia? Paling tidak ada 3 kata dari Bu Pungki dulu, apa Bu Pungki? Gelorakan reformasi kultural Polri, karena itu yang mendesak untuk diperbaiki. Jadi tingkatkan semangat untuk bisa mencapai reformasi kultural yang diharapkan masyarakat. Menjadi polisi yang humanis dan menghormati hak asasi manusia. Oke, reformasi kultural Polri. Pak Trimedia, apa Pak Trimedia? Sikap tegas Kapolri dalam menindak anggotanya yang dianggap bermasalah. Tapi tentunya juga harus diproses dulu. Itu propam-propam di tingkat Polda juga harus diperkuat sama Kapolri. Sehingga pengaduan-pengaduan seperti itu cepat direspon dan diambil tindakan. Dan humasnya juga harus kuat. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Trimedia dari Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP, ada juga Bu Pungki Indarti. Terima kasih dari Kompolnas. Terima kasih. Tentu semangat kita bersama. Semoga hal-hal yang buruk kemarin terjadi di institusi Polri tidak kembali terjadi dan bisa adanya reformasi kultural tadi kalau kata Bu Pungki. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.